Hai sahabat Lagu Rejo, akhir-akhir ini sering banget nggak sih kalian dengar ada beberapa artis maupun orang-orang di sekitar yang melakukan nose job atau rhinoplasty bahasa medisnya, atau kalian biasa menyebutnya itu adalah operasi hidung. Nah, kali ini sudah kedatangan narasumber spesial yaitu Dr. Thomas. Halo dokter. Halo, Dokter spesialis bedah plastik SMC Rumah Sakit Logorejo. Oke, dokter. Halo, apa kabar, Dok? baik, baik. Terima Baik, kasih. oke. Kita kan kali ini bahas rhinoplasty nih, Dok. Nah, sebenarnya itu rhinoplasty ini apa sih, Dok? Ya. Oke, jadi rhinoplasty itu adalah prosedur pembedahan. Jadi itu adalah prosedur pembedahan untuk memperbaiki bentuk hidung. Oke. Itu bisa meliputi dari sisi fungsinya maupun dari sisi tampilannya. Dari fungsi maupun tampilannya. Ya. Oke, kalau dari fungsi dulu nih, Dok, apa nih, Dok? Biasanya kan hidung itu pasti tidak jauh dari seputar untuk bernafas. Jadi kadang-kadang hidung yang bengkok atau yang kadang kita menyebutnya septum deviasi atau sekat hidung yang melengkung itu mengganggu pernafasan. Itu bisa diperbaiki dengan tindakan rhinoplasty, dengan memperbaiki sekatnya dan meninggikan hidung sehingga aliran udara yang masuk itu jadi lebih banyak. Jadi sehingga dia tidak sesak napas lagi, membaik Oke. sesak napasnya. Gitu. Kalau yang untuk estetika itu tadi, apakah prosedurnya kurang Iya. lebih sama, Dok? Biasanya sih itu keluhannya terutama untuk di lingkungan ras Asia itu kan, kalau di ras Asia seperti saya ini kan biasanya hidungnya juga pendek, terus cupingnya lebar, ininya tidak tinggi. Kadang-kadang kita ingin penampilan yang lebih harmonis, misalnya dengan meninggikan tip hidung, terus sama meninggikan batang, sehingga Oke. tampilan wajah secara keseluruhan menjadi lebih menarik dan lebih enak untuk dilihat. Oke, nah ngomong-ngomong soal oplas hidung nih, Dok, sebenarnya apa aja sih yang harus dipersiapkan terlebih dahulu nih? Ya. Kalau misalnya Tifa mau oplas hidung nih untuk estetika, Tifa harus apa Ya, aja? jadi pertama operasi itu prosedur adalah operasi atau pembedahan. Jadi pertama itu kondisi fisiknya harus sehat dulu, fisik sehat, mental sehat. Fisik sehat itu maksudnya dia tidak mempunyai penyakit yang membahayakan seperti sakit jantung atau sakit gula, darah tinggi, atau mungkin misalnya dia sedang batuk pilek atau apa, ya sebaiknya ditunda dulu sampai Oke. benar-benar sehat, karena toh ya ini operasi yang sebenarnya bukan operasi gawat gitu. Kalau kita bisa mengerjakan dalam kondisi yang benar-benar sehat, kenapa tidak? Oke. Harus Terus benar-benar fit ya, Dok harus ya? benar-benar fit. Terus selain itu secara fisik juga secara mental harus digali apakah keinginan Rino untuk operasi hidungnya itu untuk dirinya sendiri atau karena disuruh atau ikutan, atau mungkin ikutan tren, nggak mengetahui, tapi saya ingin lah, tapi waktu ditanya masalahnya apa dirasa tidak ada. Jadi harus motivasi harus datang dari diri sendiri, bukan ikut-ikutan, bukan atas dorongan maupun desakan dari pihak lain. Oke, gak cuma harus mempersiapkan secara fisik, Ya. tapi juga mental juga Ya, ya, Dok ya. ya. Karena mungkin bisa jadi setelah jadi nih hidung yang baru ini, itu bisa jadi ada yang kaget atau gimana gitu gak sih, Dok? Iya, Kalau kadang-kadang ada yang berdasarkan- merasa kok terlalu tinggi ya, terus wajah saya kok jadi aneh ya, terus kok jadi lebih kayak burung beo, jadi saya nggak Oke. suka, gitu. Dia nggak cocok dengan wajah saya, gitu. Jadi harus dikembalikan ke diri sendiri, apakah itu datang, motivasinya itu datang dari diri sendiri atau sekedar ikut-ikutan. Oke. Biasanya sih saya waktu konsultasi selain digali, saya juga membuat sketsa, ilustrasi seperti apa. Nanti kalau macam ya segini loh. Tapi nanti semua itu tetap tergantung kekuatan kulit ataupun kondisi yang ditemukan saat operasi. Oke, seperti itu ternyata. Jadi harus benar-benar siap nih, Dok ya, Ya. semuanya ya, baik fisik maupun secara mental. Nah, lalu kan tadi persiapannya itu tadi ya, Dok ya. Setelah itu kalau sudah matang nih,
Tifa pengen punya bentuk hidung yang seperti ini, itu bisa nggak sih dok? Bisa tergantung kondisi dari tubuh. Jadi kadang-kadang kalau terlalu tinggi itu kadang-kadang nggak kuat Oke. kulitnya. Jadi kita harus cek juga kalau memang itu kuat bisa dipenuhi ya akan dipenuhi. Tapi kalau Hmm. memang itu nggak bisa dipenuhi ya sebaiknya jangan dipaksakan. Nanti ujung-ujungnya jadi masalah di kemudian hari. Oh, seperti itu. Lalu untuk prosedurnya sendiri itu bagaimana sih dok caranya? Garis Apakah besar diambil dari tulang garis bagian besarnya tubuhnya? sih ada dua Hmm. rinoplasti itu. Eh, ini bicara rinoplasti yang estetik ya. Ada dua. Satu memakai bahan dari ada tiga dari tubuh sendiri, Hmm. dari benda asing atau Hmm. kombinasi. Kalau Oke. dari tubuh sendiri macam-macam, ada yang memakai tulang rawan telinga, ada yang memakai iga, bahkan ada juga yang memakai lapisan kulit dan lemaknya untuk meninggikan hidung. Oke. Terus kalau apa benda asing bisa memakai implan, implan Hmm. silikon padat ya. Hmm. Ya. Karena kalau yang silikon cair udah nggak rekomendasi. Bahkan filler pun sebenarnya juga termasuk rinoplasti yang non surgical. Oke. Ya, cuma memang banyak batasannya, tidak bisa terlalu banyak atau harus hati-hati karena nanti bisa masuk ke pembuluh darah kalau filler. Yang Hmm. ketiga kombinasi itu bisa kombinasi implan dengan tulang rawan yang paling sering dengan tulang rawan telinga. Oke. Nah, itu tadi omong-omong bentuk hidung nih. Bisa nggak? Gimana caranya nih dok? Kalau misal Tifa pengen pakai bentuk hidung yang mancung, nah ini nih cocok nggak sih di mukanya Tifa ini setelah operasi gitu? Kalau saya Kayak pribadi saya gitu. biasanya pakai apa software ya, jadi Heeh. kayak apa ya, kayak kita tarik-tarikin kayak Oke. ya, jadi bisa dipanjangkan, tapi dari samping nanti kita bisa lihat apakah ini sesuai yang diinginkan pasien. Karena kadang-kadang seringkali pasien cuma bilang saya ingin mancung, tapi definisi mancungnya itu kan banyak ya mbak. Ada yang Mm-mm. ininya mau lurus, atau ini mau sedikit naik, atau Iya ini benar. mulainya dari mana gitu. Mm-mm. Jadi lebih memberi gambaran jelas itu kalau itu berupa ilustrasi daripada itu kata-kata Oke, atau iya. menunjukkan foto. Oke, seperti itu. Nah, untuk prosedurnya sendiri, operasinya sendiri ini berjalan berapa lama sih, dok? Biasanya. Tergantung ya, kalau memakai yang paling lama tentu kalau rinoplasti memakai iga ya, karena kan Mm. itu dua prosedur, ngambil dari iga terus membentuk terus dimasukkan ke hidung. Kalau yang paling simpel sih mungkin memakai telinga saja atau implan saja, itu paling kalau telinga saja atau implan paling range sekitar 2 jaman, tapi kalau iga bisa 4 sampai 5 jam. 4 sampai 5 jam ya. Oke. Nah, setelah itu nih dok, kan setelah dioperasi, itu kita harus nunggu berapa lama sih dok biar bisa kelihatan hasilnya nih? Gitu. Biasanya untuk seminggu pertama itu bengkak ya. Seminggu pertama tiga bengkak tiga ya. harian tuh benar-benar Mm-mm. bengkak aja, agak susah melihat nilainya. Jadi paling mulai hampir hilang itu sekitar 2 sampai 4 minggu itu sudah hampir Oke, hilang. 2 sampai 4 Iya, minggu ya dok. iya, Itu baru kelihatan karena hasilnya. kan awal-awal mungkin masih waktu pengerjaan masih kelihatan, tapi lama-lama kan udah mulai bengkak sudah mulai kabur. Apakah ini miring sedikit atau kan jadi susah Mm-mm. untuk apa mengevaluasinya. Oke. Lalu ini rinoplasti sendiri ini tuh ada nggak sih dok risiko-risiko seperti itu kayak misal di kemudian hari itu bengkok atau bagaimana? Itu Biasanya ada kalau nggak sih? bengkok itu dari awal ya, kalau dari awal bengkok Oke. dia akan bengkok. Terus kalau yang implan biasanya kalau terlalu tinggi ya, kalau nggak kuat bisa luka di ujung. Saya sering melihat beberapa di media sosial itu yo dibikin tinggi dan menurut saya sama sekali nggak proporsional, tapi malah justru membahayakan. Itu tinggal seperti bom waktu, nanti ujungnya ini Oke. akan terluka yuk, membuka terus kelihatan implannya. Oke, Ya, malah seperti itu. kalau untuk iga atau tulang rawan telinga atau apa, karena dia benda hidup, jika ada ini
risiko apa diserap. Mhm. Kalau dia nggak ada masalah, biasanya ada angka penyerapan sekitar 5, mentok 10%. Tapi kalau kalau ada masalah, ada infeksi atau apa, diserap bahkan bisa sampai hilang. Oke. Iya. Nah, kalau kayak gitu nih, Dok, sebaiknya rinoplasti lagi atau bagaimana, Dok? Kalau ada kegagalan seperti itu. Dilihat dulu sih kalau itu problemnya, kita lihat masalahnya dari mana. Kalau masalahnya infeksi ya kita selesaikan dulu infeksinya. Tapi Mhm. biasanya kalau sudah infeksi itu pilihannya dua, ditunggu dulu 6 bulan atau kalau mau langsung dikerjakan ya memakai bahan dari iga. Kalau iga kan dia dari tubuh, jadi dia bisa tembus antibiotik. Kalau benda mati kan nggak bisa tembus antibiotik. Oke, oke, Pilihannya oke. mau menunggu atau langsung beralih ke yang iga. Oke. Nah, itu tadi kita kan bicara soal yang estetika ya, Dok ya. Nah, kalau untuk fungsional nih biasanya orang melakukan rinoplasti itu gara-gara apa? Pertama sih paling sering itu karena sulit bernafas. Oke. Jadi hidung itu, di tengah-tengah hidung itu ada sekat tulang Mhm. rawan. Nah, tulang rawan itu kadang-kadang dia ada yang bengkong, Mhm. melengkung, sehingga salah satu lubang hidung itu jadi sempit. Nah, itu akan membuat tidak bisa bernapas karena yang sempit itu nggak bisa dialiri udara, yang longgar itu konka atau tonjolan-tonjolan di dalam hidung itu akan membesar, ujung-ujungnya yang longgar itu pun juga nggak bisa buat nafas. Oke. Ya, jadi biasanya kalau seperti itu ya kita luruskan tulang rawannya, kita ambil, bahkan kalau perlu kita kurangi, bahkan kalau perlu tonjolan-tonjolan itu pun juga harus dikurangi. Mhm. Jadi kan prinsipnya seperti aliran udara. Kalau kita rinoplasti sekalian kita majukan sedikit lubang hidung untuk bernafas atau lewatnya udara itu lebih lancar. Jadi Mhm. dengan itu lebih lancar, aliran lebih banyak, sekatnya diluruskan, dia harapannya nafasnya bisa lebih lega. Oke. Itu kalau yang apa kebanyakan kasusnya Iya, seperti itu ya, Dok ya? septum deviasi. Oke. Kalau lainnya itu selain itu ada nggak sih, Dok? Kayak mungkin setelah kecelakaan atau bagaimana? Oh iya, saya sering memperbaiki apa, hidung pasca kecelakaan, terutama kecelakaan yang melibatkan tulang pipi dan tulang hidung. Jadi Mhm. karena patah, remuk terus masuk ke dalam. Jadi itu biasanya kita isi, kita ambilkan tulang rawan untuk mengisi apa ini ujungnya, terus batangnya juga kita isi dengan cacahan. Itu untuk memperbaiki kontur hidung yang sudah ringsek masuk ke dalam. Karena yang sudah ringsek masuk ke dalam itu tidak bisa dinaikkan, Oke, tidak bisa. nggak bisa ya, Dok? Bisanya ditumpui di atas, Tumpuin di atasnya. ditumpui. Oke. Oke, kalau misal dari kasus itu tadi karena masalah kesehatan, itu apakah Tifa misal itu tadi ada gangguan pernafasan ya, Hmm. Dok? Lalu Tifa pengen milih bentuk hidungnya sekalian nih, Dok. Itu bisa gak? Bisa, Bisa ya? bisa, sangat bisa. Oke, oke, oke. Tapi tetap biasanya saya tekankan bentuk yang indah atau apa itu bonus. Mhm. Tidak ada gunanya memiliki hidung yang mancung, yang indah, tapi buat napas susah. Oh, betul. Ya, itu esensinya. Jadi sering banyak orang yang operasi hidung mancung, terus Mhm. cupingnya dikecilin sampai Mhm. buat napas aja susah. Itu buat apa? Yang Oke. penting kita kembalikan fungsinya. Nomor satu itu fungsi, nomor dua fungsi, nomor tiga fungsi, baru keempat itu keindahan atau proporsional. Jadi Hmm. sangat penting fungsional dari hidung harus terjaga. Harus terjaga ya sahabat gereja ya. Nah, Dok, dokter kan dokter spesialis bedah plastik nih, Dok. Ada gak sih tren-tren hidung zaman kini yang paling sering di request itu apa? Yang seperti apa hidungnya? Bentuk hidungnya nih, Dok. Beberapa waktu lalu sih banyak yang request hidung Turki ya, tinggi-tinggi gitu ya. Oke, yang Iya, tinggi-tinggi seperti ya.
orang Ya, masyarakat. ya dari pangkal ini sampai ini tinggi-tinggi itu mah memang Mm-mm. harus hati-hati. Tidak semua kuat Oke. kulitnya. Nah, terus kalau itu tadi misal Tifa tadi request hidung Turki nih, Hmm. terus ternyata nggak kuat, langkah selanjutnya ngapain nih dok? Pas waktu duran atau pengerjaan kan sudah kelihatan kalau terlalu Mm-mm. tinggi. Jadi Mm-mm. ya saya nggak akan bikin tinggi. Oke, Karena itu mesti jadi problem. Masalah paling paling ringan ya miring. oke. Masalah paling berat jebol. Jebol, waduh. Jadi pasti waktu konsultasi pasti selalu disampaikan, Heeh. ditanyakan sudah pernah benang apa filler belum, Mhm. operasi apa yang diinginkan seperti apa, selalu terus dicoba apakah ini bisa ditaruhkan enggak. Jadi Mhm. kita bikin simulasi untuk apakah itu kuat atau enggak. Selain itu juga dijelaskan, Mbak ini kita coba semaksimalnya ya. Kalau Mhm. memang enggak kuat ya saya enggak berani. Atau kalau memang dia ngotot ya lebih baik enggak usah sama saya, Hmm. mungkin mau cari dokter lain silakan, tapi Mhm. karena lebih lebih berat memperbaiki apa masalah yang ada itu daripada kita Mhm. mengerjakan dari awal. Iya, Iya, benar-benar. repot sekali itu. Iya ya. Terus ada lagi nggak dok? Ada pasien yang pengen requestnya yang aneh-aneh gitu soal hidungnya gitu? Saya Ada memperbaiki teman. pernah sih. Waktu Mhm. itu dia habis operasi hidung juga, dia merasa terlalu tinggi, Mhm. ujung-ujungnya malah minta dilepas. Oke, itu Ujung-ujungnya minta tadi ya karena. dilepas sampai Heeh. stres sendiri ya sudah dilepas. Nah, itu tadi berarti kita harus mempersiapkan mental Iya, juga kalau iya, amit-amitnya iya. nih ya gagal waktu kita operasi di hidung di luar sana. Nah, kita harus mempersiapkan mental. Oke, terakhir nih dok, ada nggak sih dok pesan-pesan untuk sahabat Logorejo yang mau mempersiapkan diri, mungkin yang mau ada rencana buat rinoplasti nih, ada nggak sih dok pesan-pesannya? Pertama cari informasi yang seluas-luasnya tentang hidung yang diinginkan itu seperti apa, nanti mau pakai cara apa, terus yang mengerjakan itu siapa, harus cari Mm-mm. informasi. Jangan buru-buru ikutan tren, kan banyak tuh di TikTok, di sosmed, pakai ini, jangan. Jadi harus cari tahu info sebanyak-banyaknya. Lebih baik berkonsultasi dengan beberapa dokter, ditanyakan terus nanti mana yang paling sesuai, paling Mm-mm. mantap, ya baru beliau ya nanti yang melakukan tindakan. Itu. Oke, itu tadi ya sahabat Telegorejo buat yang mau ada rencana mau rinoplasti di Telegorejo bisa bareng dengan Dokter Thomas nih, dokter spesialis kami, spesialis bedah plastik. Dan kita akhiri sesi podcast ruang praktik kali ini dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.